Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Badruddin Syah Umar. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Siber Asia, jurusan PJJ S1 Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan suatu topik, yaitu tentang anger management. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Estetika Humanisme yang diampu oleh Bapak Muhammad Nur Ihsan. Oke, baik, kita langsung mulai saja. Pertama, kita harus mengenali terlebih dahulu apa itu emosi dan amarah. Jadi, emosi merupakan suatu perasaan senang atau tidak senang, baik atau buruk, termasuk benci, takut, marah, cinta, senang, dan sedih. Merujuk pada perasaan, pikiran, keadaan biologis dan psikologis, serta kecenderungan untuk bertindak. Nah, sedangkan marah adalah suatu emosi yang muncul karena pertentangan atau gangguan yang menimbulkan kesal, kecewa, frustasi, atau sakit hati. Amarah adalah emosi alami untuk mempertahankan hidup. Namun bagaimana kita mengelolanya, itu sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Marah sendiri ada dua jenis. Yang pertama yaitu marah ke dalam atau anger in. Marah diarahkan ke diri sendiri yang mengakibatkan depresi dan kebencian yang tertahan atau terpendam. Lalu kemudian ada marah keluar atau anger out. Ini marah yang diarahkan ke orang atau benda lain. Ekspresi benci dan permusuhan yang tertahan, seperti mungkin marah-marah ke orang lain, atau yang dia melempar atau merusak suatu benda seperti itu. Dilansir dari National Health Service, marah dapat menimbulkan perubahan fisik dan psikologis, seperti denyut jantung cepat, dada sesak, tubuh memanas, otot tegang, dan mengepalkan tangan. Lalu yang kedua, menjadi mudah tersinggung, merasa terhina, membenci, atau hingga menangis. Kemudian, berteriak, berkelahi, memecahkan atau melemparkan barang, dan mengabaikan orang lain. Marah itu bisa dipicu oleh beberapa hal. Yang pertama, seperti kelelahan atau kurang tidur. Jadi, otak yang lelah karena kurang tidur atau kelelahan, itu akan menyebabkan sulitnya konsentrasi, yang nanti bisa membuat stres dan emosi yang meledak-ledak. Lalu kemudian karena depresi. Depresi ini juga menyebabkan orang menjadi mudah marah, merespon orang lain secara kasar, dan menimbulkan perilaku yang beresiko bagi orang sekitarnya. Lalu kemudian karena merasa diabaikan. Jadi karena kebutuhan sosial yang tidak dapat terpenuhi, itu juga dapat menimbulkan emosi yang negatif. Kemudian yang terakhir karena disebabkan penyakit tertentu. Penyakit seperti hipertiroidisme, kolesterol yang tinggi, itu dapat mempengaruhi metabolisme dan memicu kegelisahan. Physiology of anger atau fisiologi kemarahan melibatkan interaksi kompleks antara amigdala dan prefrontal cortex. Amigdala sebagai pusat alarm emosi secara cepat mendeteksi ancaman atau pemicu kemarahan dan memicu respons fight or flight tubuh yang meningkatkan detak jantung dan tekanan darah. Di sisi lain, prefrontal cortex itu berfungsi sebagai pusat kendali rasional yang bertugas untuk mengevaluasi situasi, mengendalikan impuls, dan memediasi respon emosional, memungkinkan suatu individu untuk menenangkan diri dan memilih tindakan yang lebih adaptif daripada reaksi impulsif yang didorong oleh amigdala itu sendiri. Sebelum kita melanjutkan kepada inti pembahasan tentang anger management, di sini saya akan menampilkan video di mana saya telah menanyakan beberapa orang terkait apa yang mereka lakukan saat mereka sedang marah. Berikut videonya. Ya, kalau aku lagi marah itu aku suka cari makanan yang manis, contohnya itu es krim. Soalnya itu es krim itu kayak, bikin amarah aku itu reda sendiri gitu. Kalau aku lagi marah, biasanya dipelampiaskan dengan main game. Lagi marah, aku lebih suka me time, pergi jalan-jalan sendiri. Kalau aku lagi marah, aku mending diem aja daripada ngomong ya. Kalau aku lagi marah, aku lebih suka ngambil waktu buat diri sendiri. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam inti pembahasan tentang anger management. Pertama, pengertian anger management, yaitu merupakan suatu proses pembelajaran untuk mengenali dan mengelola emosi marah.
ini melibatkan pengembangan keterampilan untuk mengendalikan reaksi terhadap situasi yang memicu amarah, karena marah adalah emosi alami yang bisa dirasakan siapa saja. Secara sederhananya, dapat diartikan bahwa anger management adalah mengendalikan rasa marah, bukan untuk mencegah atau menahan rasa marah itu sendiri. Anger management adalah belajar mengenali tanda-tanda pada diri saat marah dan mengambil tindakan yang sehat dalam meluapkan emosi kemarahan. Tujuannya untuk mengekspresikan kemarahan dengan cara yang sehat dan konstruktif. Nah, anger management juga bertujuan untuk membentuk keseimbangan emosi, bukan menekan emosi. Jadi tadi, seperti pada video yang telah saya tampilkan sebelumnya, di mana beberapa orang yang saya tanyakan, apa sih yang mereka lakukan saat mereka sedang marah? Mereka melampiaskannya dengan berbagai macam cara, seperti tadi ada yang mencari makanan yang manis, kemudian ada yang meluapkannya dengan bermain game, atau pergi jalan-jalan, atau hanya yang dipendam saja, atau hanya mencari tempat untuk menyendiri. Anger management sangatlah penting, karena anger management itu sendiri dapat mencegah terjadinya suatu kekerasan fisik yang bisa membahayakan serta merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu, jika sampai terjadi kekerasan fisik, kita pasti akan menyesal atas apa yang telah kita lakukan. Perasaan menyesal ini bisa menimbulkan rasa membenci diri sendiri yang pada akhirnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan, seperti meningkatkan risiko depresi, tekanan darah tinggi atau hipertensi, hingga penyakit jantung. Setelah tadi kita membahas tentang anger management, berikut adalah tips atau teknik untuk menerapkan anger management yang baik dan benar. Yang pertama yaitu mundur sementara dari sumber amarah. Jadi cobalah kita untuk berpikir sebelum merespons. Misalnya, berhitung dari 1 sampai 10 sebelum bereaksi terhadap sesuatu. Atau berjalan sejenak untuk mendinginkan pikiran. Ini seperti pada video yang telah saya tampilkan sebelumnya, di mana orang yang saya tanyakan itu mereka lebih menenangkan diri dengan cara menyendiri terlebih dahulu, atau mereka pergi jalan-jalan. Lalu kemudian, yang kedua yaitu luapkan rasa marah dengan tepat. Luapkan dengan kegiatan lain, misalnya menuliskan perasaan, menggambar, melihat meme lucu, dan sebagainya. Ini tadi juga seperti yang di video sebelumnya, ada yang jalan-jalan, makan makanan yang manis seperti es krim, atau bermain game. Nah, dengan meluapkan amarah secara tepat, itu dapat membatasi respons yang meledak-ledak. Hal ini akan membantu mengenali apa yang memicu rasa marah, dan apa yang tidak Anda suka atau tidak kita suka dari pemicu tersebut. Lalu setelah itu yang ketiga, setelah tenang, coba kita komunikasikan dengan kepala yang dingin. Jadi kita coba menyampaikan secara jelas apa sih yang menyebabkan marah atau penyebab marah tanpa menyalahkan pihak lain. Juga kita harus menjaga intonasi pembicaraan kita atau intonasi perkataan kita itu tetap netral. Lalu selanjutnya yaitu lakukan metode time out. Jadi bila masalah yang memicu amarah ini kayaknya cukup pelik, carilah tempat yang tenang, lalu kita duduk dengan tegap dan nyaman. Setelahnya lakukan teknik pernapasan dalam. Selanjutnya yaitu lakukan kegiatan lain untuk mengalihkan rasa marah. Jika sumber masalah bukan dari orang lain, maka kita coba dapat mengalihkan dengan kegiatan olahraga lain atau dengan kegiatan yang pokoknya yang bikin kita mengalihkan dari sumber marah kita itu sendiri, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu konsultasi kepada psikolog. Itu kita jangan ragu untuk meminta bantuan profesional seperti ahli kejiwaan atau psikolog, sehingga dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh emosi marah itu tadi dapat berdampak lebih jauh, baik secara fisik, mental, dan sosial. Jika kita tidak dapat mengatasi rasa marah yang menyelimuti diri, kondisi tersebut dapat berujung pada kecemasan atau depresi. Kita tentunya pernah melihat film-film dari Marvel seperti Marvel The Avengers yang menceritakan tentang sekelompok superhero dalam melawan kejahatan yang anggotanya seperti Captain America, Iron Man, atau Thor, dan lain-lain. Nah, dalam anggota The Avengers itu ada satu anggota yang bernama Hulk. Hulk sendiri ini yang adalah Profesor Bruce Banner
awalnya saat mendapatkan kekuatan itu, dia melakukan eksperimen pada radiasi gamma. Nah, karena eksperimennya ini tiba-tiba gagal, dia terpapar oleh radiasi gamma itu dan kemudian berubah menjadi Hulk. Hulk ini, walaupun memang sumber awal kekuatannya dari radiasi gamma, tapi saat dia berubah menjadi Hulk, itu biasanya disebabkan oleh rasa marah. Seperti pada film The Avengers yang pertama, itu juga dijelaskan kalau dia harus marah untuk berubah menjadi Hulk, seperti itu. Nah, kaitannya apa si Hulk sama materi pada anger management ini? Jadi Hulk itu, dia pernah di filmnya yang Marvel The Avengers yang Age of Ultron, di situ dia saat berubah menjadi Hulk, itu kan dia selalu marah dan emosinya tidak terkontrol. Nah, dia menghancurkan bangunan rumah-rumah, gedung, dan hampir menyerang orang. Lalu kemudian dihentikan oleh si Tony Stark atau Iron Man. Nah, kaitannya apa? Jadi kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol emosi kita atau tidak bisa mengontrol rasa marah kita, itu kita akan cenderung untuk menyakiti diri kita sendiri atau menyakiti orang lain. Jadi mengapa anger management ini penting? Karena anger management ini bukan hanya untuk menghentikan rasa marah, karena marah itu merupakan emosi yang natural atau emosi yang alami. Jadi memang marah ini kita harus belajar cara untuk mengendalikannya. Tadi seperti pada yang tips atau teknik yang telah dibahas sebelumnya, itu kayak mundur sementara dari sumber marah atau luapkan rasa marah dengan tepat dan lain-lain. Jadi kita harus meluapkan rasa marah kita itu dengan sehat, jangan yang bersifat destruktif seperti menyakiti orang lain, melempar barang dan segala macamnya seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, marah itu merupakan emosi alami dan merupakan bagian dari diri kita. Marah itu bukanlah musuh. Dan seperti yang telah kita bahas juga sebelumnya, bagaimana kita mengelola amarah, mengelola inilah yang akan menentukan keseimbangan emosional dan pertumbuhan pribadi kita menjadi pribadi yang kuat dan tenang. Dan ingatlah bahwa amarah itu bukan berarti kita harus menghilangkan marah, karena marah itu memang tidak bisa dihilangkan. Tapi kita mengelola amarah itu merupakan bagaimana cara kita belajar dalam mengendalikannya demi kesejahteraan diri dan hubungan yang lebih baik, baik dengan diri kita sendiri atau dengan orang lain. Jadi, mari kita berkomitmen untuk terus belajar dan menerapkan prinsip-prinsip anger management dalam hidup kita sehari-hari. Karena dengan menguasai diri kita sendiri, itu kita bisa membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan produktif. Baik, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.